menggerakkan kepalanya dan tangan terlentang pada sandaran sofa. Tatapannya menerawang ke langit-langit. Selain manja dan materialistis, anak Om Herdiman juga sedikit liar. Di depan orang tuanya saja terlihat sebagai perempuan baik dan sopan, tapi di luar tidak begitu. Samuel dan Evan masih sering bertemu dengannya dalam keadaan mabuk di klub. Dion hanya diam karena apa yang dikatakan oleh bosnya itu memang benar. 6 bulan setelah Sebastian gagal menikah, Tuan Herdiman pernah meminta Tuan Richard untuk mempertemukan kedua anak mereka. Winona, putri bungsu Tuan Herdiman, sudah lama suka dengan Sebastian dan meminta papanya untuk menjodohkan mereka berdua. Demi menghormati rekan bisnis dedinya, Sebastian menuruti permintaan Dedi Richard untuk datang bersama memenuhi undangan makan malam di rumah keluarga Herdiman. Untungnya Dedi Richard tidak pernah memaksanya untuk mengenal Winona lebih jauh. Sebelum dipertemukan, Sebastian meminta Dion mencari tahu mengenai Winona. Kedua sahabat Sebastian, Evan dan Samuel, mengenal Winona sebagai perempuan yang suka dengan kehidupan dunia malam, sering berganti pasangan dan hidupnya penuh dengan foya-foya. Evan, Samuel, ditambah Bara adalah sahabat baik Sebastian sejak SMA. Selama ini, ketiga sahabatnya merupakan partner tetap yang menjalin kerjasama dengan Megaschreiber untuk mengerjakan proyek-proyek besar. Pak Bas, bagaimana kalau Bapak datang dengan Kirana dan memperkenalkannya sebagai calon istri Pak Bas? Dion memberi usul. What? Kamu gila Yon? Sebastian yang tadi sempat memejamkan mata sambil berpikir langsung kembali duduk tegak dengan mata melotot pada Dion. Dion tertawa pelan sambil menggaruk tengkuknya. Dengan begitu, Pak Herdiman tidak punya alasan lagi untuk meminta Pak Bas menjalin hubungan dengan Nona Winona. Apa bisa mereka percaya kalau aku membawa Kirana? Ucap Sebastian tidak yakin. Maksud Bapak karena Kirana tidak cantik? Dion bertanya sambil menautkan alisnya. Bukan begitu maksudku, Yon. Sebastian jadi merasa tidak enak saat melihat Dion berpikiran kalau Kirana tidak pantas buat Sebastian. Bapak takut kalau dianggap sudah turun seleranya dari Nona Sera ke Kirana. Bukan begitu, Sebastian bertambah gugup karena merasa serba salah menjawab pertanyaan Dion. Tapi memang secara kasat mata keduanya sangat berbeda jauh, ujar Dion. Fisik Kirana jauh dari perempuan ideal, berbeda dengan Nona Sera dan Nona Winona. Hais, gimana aku mesti ngomongnya ke kamu, Yon? Sebastian menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Maaf kalau ide saya malah membuat Pak Bas sembah pusing. Keduanya sempat terdiam. Dion tahu kalau idenya menjadikan Kirana sebagai calon istri pura-pura, orang akan sulit percaya karena Kirana cuma seorang perempuan yang biasa-biasa saja. Apa Kirana mau menjadi calon istri pura-pura? Tanya Sebastian tiba-tiba. Bapak yakin? Dion menautkan kedua alisnya. Sepertinya ide kamu bagus juga. Tapi apa Kirananya mau pura-pura jadi calon istriku? Terdengar keraguan dalam nada bicara Sebastian. Dion bangun dan langsung membuka pintu untuk memanggil Kirana masuk ke dalam ruangan. Melihat tindakan Dion, mendadak Sebastian jadi gugup dan langsung bangun dari sofa menuju meja kerjanya. Dia perlu pengalihan untuk menutupi kegugupannya, dan yang terpikir saat ini adalah menyibukkan diri di depan laptop atau membaca berkas-berkas di mejanya. Kirana pun sudah masuk mengikuti Dion dan keduanya langsung duduk di kursi depan meja Sebastian. Kirana sempat melihat Sebastian dan Dion bergantian. Dion memberi kode pada Sebastian, sementara bosnya sedang mengatur degup di dadanya. Pas Sebastian butuh bantuan kamu, ucap Dion langsung to the point. Dia sedikit gemas melihat Sebastian sedari tadi pura-pura melihat laptop. Bantuan apa, Pak Bas? Bukannya balik bertanya pada Dion, Kirana langsung menatap Sebastian menunggu jawaban. Pak Bas, panggil Dion.
Sebastian masih diam saja dan tangannya pura-pura sibuk mengetik sesuatu di keyboard laptop. Bapak Sebastian Pratama. Panggil Dion dengan sedikit lebih keras. Kamu kira saya tuli? Omel Sebastian mendengar panggilan Dion yang cukup keras. Pak Sebastian memerlukan bantuan apa dari saya? Tanya Kirana sambil menatap Sebastian dan mengangkat kedua alisnya. Suasana sempat hening karena Sebastian hanya diam saja. Tangannya sudah berhenti bergerak di atas keyboard. Dion terlihat gemas dengan kelakuan bosnya. Sebastian sempat melihat wajah Dion yang kesal menatapnya. Saya mau minta kamu pura-pura jadi istri saya, akhirnya kalimat itu keluar juga dari mulutnya. Uhuk. Kirana tersedak salivanya sendiri karena terlalu terkejut mendengar pernyataan Sebastian. Saya pura-pura jadi calon istri Bapak. Kirana menunjuk dirinya sendiri. Hanya pura-pura bukan beneran. Jangan GR dulu, ujar Sebastian cepat. Bukannya marah atau tersinggung, Kirana malah tertawa pelan. Bapak nggak salah makan siang, kan? Kenapa model perempuan seperti saya yang Bapak pilih jadi calon istri pura-pura? Cari yang cantikan dari saya dong, Pak, ledek Kirana di akhir kalimatnya. Sebastian mengernyit dan memicingkan matanya. Biasanya para gadis langsung merasa tersanjung saat ditawari jadi calon istri Sebastian Pratama biar hanya pura-pura, tapi gadis di depannya ini malah tertawa bahkan secara tidak langsung menolak tawaran Sebastian. Memangnya kalau kamu yang saya pilih, ada masalah? Kirana menghentikan tawanya sambil menggeleng. Orang-orang pasti akan langsung tahu kalau saya hanya orang yabek dibayar untuk pura-pura jadi calon istri Bapak. Maksudmu? Sebastian mengernyit. Bapak itu seorang CEO terkenal. Bukan hanya karena perusahaan Bapak saja, tapi kalau saya baca di majalah-majalah, Bapak itu termasuk jajaran idola para wanita, udah kaya, pintar, keren, ganteng, meskipun statusnya. Kirana sengaja menggantung kalimatnya. Di liriknya Dion yang menoleh ke arah lain karena menahan tawa. Meskipun apa? Sebastian mencondongkan sedikit badannya karena tidak sabar mendengar kelanjutan kalimat Kirana. Hati Sebastian sudah berbunga-bunga mendengar pujian yang diucapkan Kirana pada dirinya. Kirana senyum-senyum dan sengaja mendeham sebelum bicara. Meskipun statusnya duda, Kirana terkekeh. Sebastian langsung mundur lagi dan duduk tegak di kursinya, matanya melotot menatap Kirana dan sempat menoleh pada Dion yang cekikan sambil menutup mulutnya. Wajah Sebastian langsung memerah juga karena kesal dengan ucapan Kirana. Mana bisa saya dibilang duda? Protes Sebastian dengan wajah masam. Baru menikah beberapa jam, lewatin malam pertama aja belum kesampaian, masa kamu bilang saya duda? Kirana masih terkekeh sambil menutup mulutnya. Biar beberapa jam, tapi sudah sempat disahkan secara agama dan negara. Apalagi beberapa undangan sudah hadir dalam pengesahan pernikahan Pak Bas. Coba aja Bapak periksa KTP dan lihat status Bapak di sana, lanjut Kirana di sela tawanya. Penasaran, Sebastian mengeluarkan KTP dari dalam dompet yang ada di saku belakang celananya. Mana bisa kamu bilang saya duda? Di KTP saja status saya masih belum kawin, Sebastian memperlihatkan KTP-nya pada Kirana. Kirana dan Dion saling berpandangan dan kembali tertawa pelan. Tidak berani sampai ngakak, takut dipecat karena wajah Sebastian benar-benar ditekuk karena kesal. Sebastian mendengus kesal dan mengambil gelas air putih lalu menenggak habis isinya. Jadi bagaimana, Pak? Kirana tetap jadi calon istri bohongan? Tanya Dion dengan nada sedikit menggoda. Buat apa kalau dia malu karena menganggap saya duda, omel Sebastian. Tatapannya beralih pada handphone yang sedang digenggamnya. Maaf Pak Sebastian, Kirana menarik nafas menahan rasa gelinya. Kalau memang bisa membantu masalah Bapak, saya bersedia. Sebastian langsung merasa senang dengan keputusan Kirana,
tapi karena masih dalam mode marah, dia sengaja memasang wajah kesalnya. Sebastian tetap diam dan pura-pura sibuk dengan handphonenya. Tapi, Kirana menoleh sebentar ke Dion sebelum meneruskan kalimatnya. Sebastian mengangkat wajahnya. Tatapannya dibuat sedingin mungkin biar Kirana tidak bisa membaca isi hatinya. Tapi saya minta dimodali buat baju pesta dan dandannya. Saya tidak punya gaun yang pastinya harus sesuai dengan acara kalangan atas. Kirana sempat malu-malu menyampaikan persyaratannya. Misi yang akan dijalankan memang demi kepentingan Sebastian, tapi Kirana merasa jadi cewek matere karena minta dimodali untuk tugasnya. Sebastian mendadak ingin tertawa. Melihat wajah Kirana yang malu-malu membuatnya ingin balik mengerjai sekretarisnya. Tapi belum sempat ide muncul di kepalanya, panggilan telepon Daddy Richard sudah terdengar dari handphone yang dipegangnya. Biar Dion yang nanti bantu mempersiapkannya. Sebastian menekan tombol hijau di layar handphonenya. Ya Dad, sapanya begitu tersambung. Sebastian memberi kode pada Dion dan Kirana supaya keluar dari ruangannya. Keduanya pun bangun dan membungkukkan badan sebelum keluar. Kenapa tiba-tiba Pak Sebastian membutuhkan calon istri pura-pura, Yon? Kirana dengan wajah penuh tanda tanya mengikuti langkah Dion menuju meja kerja pria itu. Kirana sudah mulai terbiasa memanggil teman sekerjanya hanya dengan nama sesuai permintaan Sebastian. Bisa panjang urusannya kalau terus membantah permintaan bosnya. Lagi pula usia mereka memang tidak terpaut jauh, berbeda dengan Widya yang sudah berumur 35 tahun. Dion pun memperlihatkan undangan Tuan Herdiman yang tadi sempat diambilnya kembali. Dia menceritakan secara garis besar permasalahan Sebastian dan Winona. Jadi hanya karena ingin menghindari pertentangan dengan Tuan Herdiman, Pak Bas sampai harus bertindak sejauh ini. Iya, Dion mengangguk. Tuan Herdiman itu orang yang cukup keras apalagi kalau soal bisnis. Kalau sampai Pak Bas bisa menikah dengan anaknya, sudah pasti kedua perusahaan besar akan bergabung dan semakin maju. Jadi semacam pernikahan bisnis. Kirana manggut-manggut mendengarkan dengan wajah yang dibuat seserius mungkin. Dion hanya menggeleng sambil tertawa pelan. Nggak usah sok serius gitu. Hehehehe. Kirana cengengesan. Tapi beneran ya saya harus dimodalin loh. Uang gaji sebulan langsung habis kalau disuruh beli baju pesta sendiri, apalagi pakai acara make up ke salon segala. Biar Pak Sebastian tergoda kalau kamu dirubah jadi kayak Cinderella. Ledek Dion sambil mencebik. Yah, nasib orang nggak ada yang tahu, Dion ganteng, Kirana mengerjapkan matanya beberapa kali. Siapa tahu dari pura-pura jadi beneran. Jadi cewek matere. Ternyata mulai keluar ya sifat aslinya, Dion kembali mencebik. Kirana tertawa dan bergaya bagaikan wanita bangsawan yang berjalan anggun. Tenang saja, nanti kamu kecipratan juga. Kirana mengambil sebuah map di atas meja Dion dan menggunakannya seperti sebuah kipas. Dia mengibaskan map itu dengan gaya yang dibuat-buat layaknya wanita bangsawan di film zaman kerajaan Eropa. Bahkan Kirana menutup sebagian wajahnya dengan map itu, hanya terlihat bagian mata ke atas. Nggak pantas. Oceh Dion sambil melempar sebuah pena ke arah Kirana. Lemparan ala-ala pemain basket itu pun mengenai kening Kirana dan langsung membuat gadis itu meringis. Sadis banget deh. Sungutnya dengan bibir manyun, Kirana mengusap keningnya. Dion tertawa dan mendekati Kirana. Dilihatnya kening Kirana yang memang sedikit memerah. Duh, jidat mulusnya jadi merah begini. Kacian banget, ledek Dion sambil berusaha mengusap kening Kirana. Kirana refleks menghindar tangan Dion karena merasa kesal. Apalagi pria di depannya masih tertawa. Teganya main fisik, Kirana mengomel dengan wajah memberenggut. Dion makin tertawa dan mendekat untuk kembali berusaha mengusap kening Kirana yang kemerahan.
Baru saja kelima jarinya mendarat di kening Kirana, suara seruan dari balik punggungnya membuat keduanya terpaku. Dion, kamu lagi ngapain? Suara bernada tinggi itu terdengar cukup emosi. Mati aku. Dion membatin dalam hatinya. Duda posesif mulai mengeluarkan taringnya. Kirana melongok ke samping dari balik badan Dion. Tangan pria itu sudah turun dari keningnya. Kirana menautkan kedua alisnya, menatap bingung wajah Sebastian yang sudah memerah karena menahan emosi. Bahkan Kirana melihat kedua tangan Sebastian mengepal di samping. Kenapa si bos makin lama makin aneh? Tanya Kirana dalam hatinya.